Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, sahabat-sahabat trader semuanya, baik trader binary atau trader forex. Tanpa terkecuali, di sini seperti biasanya saya akan menggunakan teknikal analisis satu periode. Bang, gimana sih caranya ngebaca satu periode itu seperti apa dan bagaimana? Coba teman-teman lihat ya, perhatikan dan pahami apa yang saya sampaikan. Kita mulai menganalisa dari C5. C5 adalah dasar untuk kita menganalisa. Perhatikan, ini adalah informasi kenaikan tapi indikasinya turun. Kenaikan tapi indikasinya turun. Kenapa indikasinya turun? Karena body candle ini, kalau kita bandingkan dengan body candle bullish yang ada di sini, ini kekuatannya semakin lemah karena body semakin kecil, berarti semakin lemah body maka kekuatannya semakin lemah untuk naik. Makanya di sini meskipun ini adalah informasi kenaikan tapi informasi kenaikannya memberikan indikasi penurunan seperti itu abang-abang ya. Oke, di sini informasinya kenaikan lemah. Di sini konfirmasinya turun tapi penurunannya lemah. Kita tunggu satu candle di sini ya. Sini ngebentuk candle apa kira-kira? Yang perlu kita perhatikan adalah body sama sumbu. Kalau kita melihat area resisten atau support itu kita buat sebagai pendukung ya. Kalau kita seret seperti ini, kita garis seperti ini adalah trennya naik. Di sini trennya naik, lalu di sini udah mulai berubah jadi turun. Oke, di sini kita open posisi sell ya. Informasinya kenaikan lemah. Ya kan? Lalu tidak terkonfirmasi, dia malah turun. Dan candle ini, mana sih candle ini dulu? Candle ini loh bang. Dan candle ini mendukung untuk penurunan. Makanya di sini saya open posisi sell. Kalau kita rinci seperti ini. Kalau kita rinci lagi ya, set resisten udah di break. Lalu di sini ada sebuah perlawanan untuk turun ya. Dan perlawanan ini memberikan sebuah konfirmasi di mana candle bearish ini semakin kuat. Seperti itu ya, semakin kuat. Kalau kita mau ngerinci, tapi kalau kita fokus di satu periode, yang perlu kita perhatikan adalah ini bang, informasi kenaikan. Ini kenaikannya lemah, di sini konfirmasinya turun, dan di sini memberikan sebuah pendukung kekuatan untuk turun. Oleh sebab itu di sini saya open posisi sell sampai akhir periode. Apakah di sini kita bakalan profit? Kita bakalan lihat ya bang ya. Kita bakalan lihat sama-sama. Buat teman-teman kalau tidak keberatan silahkan di subscribe ya. Jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang terupdate ya. Di sini kalian bisa belajar secara gratis tanpa perlu berbayar ya.
Jadi apa yang saya sampaikan silakan dipahami, dicermati. Setiap trader mempunyai caranya masing-masing untuk menganalisa sebuah market, yang mana dari kesemuanya tujuannya sama, yaitu ingin yang namanya profit secara konsisten ya. Oke, di sini kita dapat ya. Di sini kalau kita perhatikan ada wilayah support yang udah di break. Ini Bang, ini adalah support, area support yang udah di break. Seperti itu ya. Ada area support yang udah di break. Tuh. C5 ini udah ngebreak area support. Tapi di sini masih ada support lagi. Sini ada wilayah support lagi. Dimana misi dari sebuah harga, kalau harga itu naik berarti misinya adalah resisten atau titik tertinggi. Kalau harga itu turun berarti misinya adalah titik terendah, yaitu support. Oke, kita fokus pada satu periode lagi. Kita setting dulu sampai C5 atau di 10.40. Di sini informasinya penurunan dan tidak terkonfirmasi. Tidak terkonfirmasi. Oke, di sini kita open posisi sell. Alasannya kenapa di sini saya open posisi sell? Alasannya karena di sini informasinya penurunan. Ya, informasinya penurunan, konfirmasinya kenaikan, tapi kenaikannya lemah. Kenaikannya lemah. Candle ini adalah candle kekuatan untuk naik, makanya kemungkinannya di sini bakal naik dulu baru dia turun. Kita tambahkan lagi untuk open posisi sell. Maka di sini kita bakalan profit teman-teman. Jadi kemungkinannya kenaikannya sampai di C4 dan di C5-nya dia turun. Kemungkinannya seperti itu. Kita juga nggak benar-benar tahu ya. Kalau kita udah benar-benar tahu dia bakal naik atau turun ya kita nggak perlu menganalisa lah. Memang sangat pusing ya kalau kita belajar ya. Terkadang kalau udah salah menganalisa itu kita itu berpikir analisa kita itu salah. Dan gimana caranya yang benar gitu. Akhirnya morat-marit lagi ya cara menganalisa kita, iya kan? Terkadang kita masuk market kita punya metode yang baru, nemu lagi, akhirnya ketumpang dan ketindih lagi yang lainnya. Oke, kita bakalan lihat di sini apakah di sini kita bakalan profit teman-teman ya. Kalau ini loss ya biarin aja ya. Karena kalau kita profit itu hanyalah sebuah keberuntungan, tapi kalau kita loss itu adalah sebuah kepastian yang nyata ya bang ya. Apakah di sini kita bakalan profit?
Wah, kelihatannya kita profit ya abang-abang ya. Ya kalau kita mau buat konten dunia trading seperti ini ya, caranya itu ya jangan 10 menit, 5 menit ya. Kalau mau konten seperti ini ya harusnya berjam-jam ya, kalau 1 jam durasinya ya. Kan gini, kalau menurut saya sih abang-abang ya. Kalau kita mau memberikan sebuah edukasi ya jangan sebentar-sebentar doang. Karena kalau kita sebentar-bentar doang itu kan di dalam satu periode itu kan 1 menit, 5 menit kan. Dalam satu periode itu 5 menit. Berarti kalau kita open posisi 2 sampai 3 menit itu kan belum tentu strategi yang bisa kita gunakan itu akurasinya tinggi atau enggak. Makanya kalau bisa lebih durasinya lebih panjang lagi, lebih baik lagi. Karena kita bisa melihat tuh strategi yang kita gunakan itu bertahan berapa open posisi gitu loh maksudnya ya. Makanya seorang trader mereka itu mencari strategi, mereka menguji strateginya berkali-kali, bukan 1, 2, atau 3 kali, bahkan ratusan kali ya diuji coba. Kalau mereka udah mantap dengan strategi yang mereka gunakan, pasti mereka bakal terjun di real akun. Dan mereka udah gagal di real akun, makanya mereka belajar di akun demo terus menerus ya, seperti yang saya lakukan saat ini ya. Karena udah pernah gagal dan nggak mau depo-depo terus ya. Oke, di sini saya menemukan informasi penurunan, konfirmasinya turun. Apakah terkonfirmasi? Oke, di sini kita open posisi sell ya. Informasinya penurunan, konfirmasinya turun. Apakah di sini kita bakal profit lagi? Sini informasinya penurunan, konfirmasinya turun. Tahu dapat atau enggak nih Bang ya. Ingat ya abang-abang ya, kalau loss adalah sebuah kepastian ya, itu pasti ya. Loss itu adalah sebuah kepastian, dan kalau kita profit itu hanyalah sebuah keberuntungan aja ya. Tapi kalau beruntungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berkali-kali ya gak apa-apa lah ya. Masa profit terus ya, adalah ruginya ya bang-abang ya. Namanya juga dagang kan, ya untung ya rugi gitu ya. Tuh di sini kita loss tuh.
coba open posisi sell di sini ya. Anggap aja kompensasi ya, nggak tahu dapat atau enggak nih. Yang menyebabkan dia naik itu mungkin ini yang menyebabkan ini, karena kita kan menganalisanya itu cuma 3 candlestick di sini, 3 candlestick. Oke, ngelamun ya. Informasi kenaikan, konfirmasinya turun, tapi penurunannya lemah. Informasinya penurunan. Kita open posisi sell di sini. Nggak tahu di sini kita bakal profit atau loss. Sangat tipis sekali nih ya penurunannya ya. Dapat ya abang-abang ya.
technical analisis satu periode. Formasi penurunan, perhatikan body, semakin volumenya semakin gede berarti semakin kuat untuk turun. C5 itu bang ya, perhatikan bang ya. Informasi penurunan, tapi sumbunya ini meragukan nih bang, ada 2 sumbu di sini. Begini ya, yang mana sumbunya ini atas sama panjangnya itu, atas bawah itu hampir sama ya. Oke, kita setting dulu. Jangan lupa di subscribe ya abang-abang ya kalau kalian suka. Dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video yang terupdate ya. Karena jarang sekali aku juga update video, kalau ada waktu aja. Formasi penurunan terkonfirmasi turun. Dan di sini juga mendukung untuk turun. Tengok di sini ada wilayah support. Kalau ada wilayah support kita tunggu dulu ya. Takutnya kayak tadi buat apa? Rejection yang Oke, di sini kita open posisi sell. Makin dia naik kita bakal bantai untuk open posisi sell. Sepertinya dia bakal melanjutkan penurunannya. Tiga 30 menit udah cukup lah ya. 30 menit itu 10 menit 2 kali open posisi 10 menit. Berarti kalau 30 menit berarti udah 6 kali open posisi. Kalau 1 jam 12 kali open posisi ya bang-bang ya. Apa kita genapkan aja 1 jam ya untuk durasinya ya. Apakah di sini kita bakalan profit abang-abang? Kita bakalan tengok sama-sama di sini ya. Jangan terburu-buru untuk deposit ya, biar nggak jadi langganan ya. Sangat disayangkan sekali kita bakar-bakar uangnya, buang-buang uang kita. Lebih baik kita asah dulu skill kita. Salahnya di mana, kurangnya di mana, kita asah terus skillnya ya. Kalau udah mantap, udah yakin, baru tuh masuk lagi market. Market sangat kejam sekali ya. Kita bisa rugi banyak banget di market ya. Dalam hitungan menit uang kita ludes. Begitu juga kalau kita skillnya udah mantap, kita juga mudah banget tuh dapat dolar ya.
Sudah banyak strategi dan teknik yang udah aku share di video-video saya yang sebelum-sebelumnya itu ya abang-abang ya. Silakan dicari mana yang cocok. Kalau kita pakai strategi support dan resisten sangat mudah sekali abang-abang ya. Kita tinggal perhatikan support. Ini support. Ini support. Di sini support, di sini support, ini dibatalkan. Pembatalnya semakin kuat. Perhatikan di sini Bang ya. Set, semakin kuat. Lalu di sini ngebentuk resisten dan terkonfirmasi. Kita tinggal open posisi sell 1 menit profit, ya kan? Itu aja. Kalaupun kita mau kompensasi, di sini loss masuk ya, seperti itu. Ini resisten. Resisten. Sini candlenya 1 2 3 4 1 2 3 4 5 semakin besar sell gitu aja Bang ya. Oke, kita lanjut Bang. Di sini informasinya kenaikan. Ini wilayah penurunan. Areanya turun Bang ya. Kuat penurunannya, tapi di sini udah mulai lemah. Set. Ini informasinya penurunan. Candle ini penurunan Bang. Secara body dia lebih kuat. Tapi di sini kenaikannya lemah. Oke, di sini kita open posisi naik. Kalau bisa, kalau kita mau open posisi naik, tunggu dia turun dulu ya seperti ini. Apakah di sini kita bakalan profit abang-abang? Kita nggak tahu juga ya, ini profit atau enggak. Yang tahu bandarnya ya. Market maker yang bisa menggerakkan market itu yang tahu. Sudah masuk di 29 menit. Oh, dapat nggak nih kira-kira Bang? Nggak tahu Bang ya, dapat nggaknya ya. Wah, 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 wah. Diembat. Gimana kalau kita kompensasi? Kita coba kompensasi di sini Bang ya.
Udah masuk di menit 30 ya bang abang ya. Dapat nggak di kompensasinya bang? Nggak tahu ya. Dapat tahu nggak nih? Bahaya juga loh kalau kita main kompensasi. Wah, kalau seperti ini kayaknya dapat bang. Tik 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 ting dong. Wow, 58. Akun demo mah bebas bang ya. Akun real jangan kayak gini bang, jantungan bang. Informasinya penurunan. Di sini informasinya penurunan bang. Patokan utama adalah body ya. Body adalah penurunan, subuh adalah sebuah arah harga. Sini naik, sini mana tadi? Jadi setiap trader itu ada yang ngebaca seperti ini bang ya. Perhatikan ya. Ini bisa informasi penurunan, di sini naik. Ada juga ini ada informasi kenaikan. Ini turun, seperti ini ya. Berlawanan arah bisa juga. Cara ngebacanya itu tergantung mereka ya. Oke. Sini ada wilayah support. Ini informasinya turun, mau naik, dibatalkan lagi. Pembatalan ini lebih kuat daripada seperti ini ya. Kita tunggu ini bang. Sini kita open posisi naik bang. Alasan saya open posisi naik karena berada di wilayah support ya. Berada di wilayah support. Kalaupun loss kita bakal kompensasi 1 menit ya nanti bang ya. Dapat gak nih kira-kira di sini bang? Nggak tahu lah dapat enggaknya bang. Kalau di segini kita loss, kita kompens 1 menit ya. Tetap untuk kompensasinya kita open posisi naik. Karena saya anggap kalau di sini dia turun, berarti ini hanya sebuah koreksi aja. Sini pergerakannya udah mulai agresif ya. Sudah mulai agresif ya bang ya. Kayaknya di sini kita loss. Oke, kita siap-siap untuk kompensasi level 1. Level 1. Wah, bakalan ada level 2 dong. Enggak. Cukup level 1 aja bang ya. Jangan banyak-banyak lah ya. Bangkrut nanti. Kalau kompensasi 1 kali udah dapet, wah cakep bang ya.
Dapat nggak nih kira-kira bang? Buset, turun lagi dia bang. Tambah lagi bang. Nggak dapat ya, masih dikenjot lagi ke bawah ternyata. Kenapa di sini saya tetap ke open posisi naik? Ya alasnya simpel ya, kalau kita menemukan informasi kenaikan dan terkonfirmasi pendukungnya juga naik, harusnya kenaikan yang terjadi di sini itu body candlenya harus lebih besar daripada yang ini. Tapi di sini dia masih kecil, makanya di sini saya open posisi naik lagi di sini. Oke, dapat kan nih? Dapat kalau ini bang, tuh. Oke, sangat berbahaya sekali bang ya. Sangat berbahaya sekali. Informasi penurunan, konfirmasinya naik tapi lemah. Kita open posisi naik bang. $2 dulu ya. Takutnya di sini dia turun, kita mau combine lagi nanti. Wah, lost doll kita bang. Kita bakal kompensasi di sini bang ya. Karena kalau udah yakin jangan ragu-ragu ya. Ada wilayah resisten tuh di situ bang ya. Kita kompensasi di sini bang. Jadi kalau kita perhatikan seperti ini bang, kalau kita pakai teknik support resisten ya, ini informasi penurunan. Sini ada wilayah resisten.
Ketika dia udah ngebreak area ini, lalu di sini dia ngebreak wilayah ini juga, lalu dibatalkan di sini. Dan pembatalan ini bodinya lebih besar daripada candle ini, Bang. Makanya di sini kita bisa open posisi turun kalau kita ngebacanya seperti itu. Tapi kalau kita ngebacanya nggak seperti itu, ya itu tadi kita main kompensasi di sini ya. Makanya kalau kita buat strategi, kita searah aja ya. Kita fokus searah aja. Searah. Meskipun kompensasi, tetapi tetap masuk gitu, Bang ya. Oke, informasinya penurunan. Atau kalau nggak seperti ini, formasi penurunan untuk support tidak terkonfirmasi, di sini bentuk support lagi, tapi dibatalkan, semakin kuat pembatalannya, kita langsung bisa open posisi sell 1 periode, bener kan? Formasi penurunan dibatalkan, bentuk support terkonfirmasi, tapi kenaikannya lemah nih. Kalau kita lihat dorongan dari bawah ke atas, ini dorongannya semakin lemah, makanya di sini kita open posisi sell. Jadi cara ngebacanya ya terserah, Bang ya. Oke, lanjut kita pakai cara kita sendiri. Sini saya open posisi naik. Informasi penurunan. Di sini wilayah support belum di break ya. Lalu di sini dia ngeretest. Lalu setelah ngeretest memberikan sebuah konfirmasi kenaikan yang secara body kuat. Di sini tadi ada sebuah penurunan sumbu ini, kalau kita ngebaca penurunan seperti ini, lalu di sini konfirmasinya penurunannya semakin lemah. Nah, seperti ini, Bang ya. Cara kalau kita ngebaca sumbu perlawanan kan ini, Bang. Seperti ini. Ini bisa dibaca penurunan, bisa dibaca kenaikan. Kalau dibaca penurunan kayak gini nih. Ini informasi penurunan. Retest doang ya, belum ngebreak ya, ngeretest ini terkonfirmasi dengan candle kenaikan yang bodinya semakin kuat, lalu perlawanan juga dari sini juga semakin lemah. Oleh sebab itu di sini kita open posisi naik seperti itu ya. Dapat nggak nih kira-kira, Bang? Kayaknya durasi 1 jam ya, lumayan, Bang ya. Kita screen. Jangan lupa di subscribe ya, Bang ya. Meskipun turun dapat juga, Bang ya. Kita coba open posisi naik ya. Karena masih kita kan open posisi naik, tapi di sini dia turun, masih turun. Kita coba tetap open posisi naik ya, karena masih belum terjawab kenaikannya, Bang ya. Jadi penurunan di C5 itu menurut saya hanya sebuah narik nafas dia ya, tarik nafas ke bawah lalu dia bakal naik lagi. Seperti itu. Kalau mau mengikuti teknik yang saya jalankan.
Tapi kalau udah profit sih nggak perlu bang ya, kita langsung mulai membaca atau menganalisa baru seperti itu. Tapi karena kita iseng, ya udah kita coba iseng, kita bakalan kompen karena kenaikannya masih belum terpenuhi secara teknik yang kita gunakan. Oke, apakah kompensasi di sini kita bakalan dapat? Wah, kayaknya dapat bang. Belum tentu ya. Oh, dapat kayaknya bang, dapat. Oh, dapat kan? Nih, ini adalah informasi kenaikan seperti ini, set. Atau kita cari resisten yang ada di sini. Kalau kita mau ngebaca support resisten bang ya. Seperti itu ya. Kita bisa open posisi naik, ada perlawanan untuk turun. Kita bisa open posisi naik ya. Kalau kita ngebaca support resisten ya, kita coba ya. Open posisi naik di sini. Harusnya kita open posisinya di area ini tadi. Ketika ini udah terbentuk ya, lalu kita bisa open posisi naik di sini. Karena kalau kita open posisinya udah di wilayah ini sudah berada di wilayah resisten, dimana kalau harga udah di wilayah ini kebiasaannya mantul lagi ke bawah. Tuh kan di sini mantul lagi ke bawah. Tapi secara teknikal analisis yang saya pakai, saya di sini juga menemukan informasi kenaikan dan mendukung untuk naik. Saya bakal open posisi naik juga. Dan untuk open posisi yang ini saya ngebaca secara support dan resisten. Kita tambahkan lagi kenaikannya. Karena kenaikannya harusnya lebih gede bodinya daripada volume body candle bullish sebelumnya. Tapi karena di sini masih kecil di C5, makanya di sini saya tambah untuk open posisi naik seperti itu, Bang. Maka di sini kita bakal dapat, Bang. Kayaknya loss ya. Kayaknya sih. Belum ketemu, Bang.
namanya juga kayaknya ya. Lagi bang, bantai lagi naik. Masih kecil bodinya dia. Harus lebih besar bodinya. Bodinya harus lebih besar. Kalau ini los nih bang, kita coba komen lagi bang ya. Mengejar body itu bang, bodinya harus lebih besar daripada body kandel bullish sebelumnya. Nggak tahu dapat nggak nih bang kira-kira bang. Wah, turun bang. Turun bang, gimana nih bang, turun bang. Habis modal kita kalau kayak gini komplain terus bang ya. Kita coba lagi bang, karena bodinya candle hijaunya masih belum keluar yang lebih besar ya. Wah, buset, gak keluar bang. Gak keluar. Jadi kata harusnya itu nggak dipakai bang ya. Harusnya keluar tuh, nggak keluar ternyata bang. Keluarnya di sini. Tapi kalau modal kita cuma $10 ya habislah modal kita bang ya. Kalau main komplain seperti ini bang. Oke, kita skip ya. Yang tadi bang ya kita loss ya. Loss doll kita tadi bang. Informasi penurunan. Di sini ada wilayah spot. Di sini ada wilayah resisten.
semakin besar, ya kan? Turun. Di sini dia naik. Ini masih naikkan nih bang. Supportnya di sini naik nih bang. Resisten di sini udah mulai turun. Dibatalkan. Turun. Ada perlawanan naik. Di sini naik. Kalau kita ngebaca dari support dan resisten, oke, kita coba open posisi naik. Kemungkinan kalau dia naik, ini ada wilayah resisten kan ya? Ada wilayah resisten. Mungkin kalau di sini sudah terjadi kenaikannya lebih awal, mungkin di sini dia bakalan turun lagi. Kira-kira dapat nggak ini bang? Kira-kira bang? Kira-kira dapat nggak nih? Kita coba pakai SNR ya. Dia turun, kemudian penurunannya ini adalah sebuah rejeksi. Dapat nggak nih kira-kira bang? Oke, dapat ya bang ya. Kita coba teknik SNR ya. Perhatikan bang. Support. Ini support. Sini ada wilayah resisten. Ini support, tapi di sini supportnya ini dibatalkan bang ya. Dibatalkan oleh
candle bearish yang bodinya semakin kecil. Sini ada wilayah resisten. Sini naik, batalkan, terus ini turun, dibatalkan lagi. Sini ada wilayah resisten, udah di break ya, udah di break. Kita tunggu satu candle ini bang. Sini ngobreak, dan candle ini memberikan sebuah konfirmasi penurunan ya. Secara body kalau dia turun itu semakin kuat body candlenya. Tapi kita perhatikan sumbunya di sini. Kalau sumbu panjang bawah kita bakal bantai itu open posisi naik. Oke, kita bantai open posisi naik ya. Jadi kalau ngebaca support resisten itu seperti itu bang. Tapi benar enggaknya kita nggak tahu ya, ini bakal profit atau enggak. Oke, udah 1 jam ya bang-bang ya. Kalau kita perhatikan antara profit dan lossnya lebih banyak profitnya ya di dalam 1 jam video ini bang ya. Dan di dalam video ini ada 2 strategi yang saya gunakan ya. Yang pertama itu kita ngebaca beberapa candlestick, 3 candlestick ya di dalam C5, C1, C2. Dan kita juga memperhatikan support dan resisten untuk teknik yang kedua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kira-kira dapat nggak nih menurut kalian? Kalaupun loss, saya bakal tetap upload ya, karena lossnya salahnya di mana biar bisa dikoreksi bareng-bareng ya teman-teman ya, biar bisa dipelajari bareng-bareng gitu maksudnya. Wah, nggak asik nih ya di akhir video masa loss. agak leon masa di akhir videonya loss kayak ini bang. Kompensasi di sini bang. Buset, loss lagi bang, bahaya bang. Sangat berbahaya sekali bang ya.
Oh, dapat. Oke Bang, terima kasih banyak. Dari saya pribadi, salam solidaritas tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.